光他们！雷声大军先灭了轩辕仙城这帮贼人，去相助轩辕上将。本城主就不客气了。偿命！火龙灭魂咒，不救我！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan udah hari Senin aja nih ya guys, tempat Mimin lagi kena musim hujan nih, jadi takut banjir. Kalau banjir Mimin gak bisa bikin video dong, nanti komputernya kelelep rusak guys. Kalau tempat kalian mah pada aman lah ya, pada gak hujan ya kan? Ya semoga aja musim banjir ini cepat dilewati. Oke, hari ini kita semua bakal melihat perang besar dimulai lagi. Kalau kemarin si Tan Yun melawan para pengkhianat tuh, nah hari ini berbeda. Lawan penguasa Ichi dan anaknya guys. Tentu ada bala bantuan yang dibawa oleh pihak musuh dan mereka kuat-kuat. Kalau berdasarkan part kemarin, kita ingat si Aoer, anaknya penguasa Ichi sudah pergi ke kota Yunxing untuk meminta bala bantuan kepada sang ayah angkat. Dan itu juga berhasil sementara penguasa Ichi meminta bantuan kepada penguasa Long Yun. Semuanya mendapatkan bala bantuan besar-besaran nih. Tapi karena jarak mereka yang cukup jauh untuk kembali, hanya memanfaatkan kesempatan buat menghabisi para pengkhianat bersama dengan Jenderal Xuan Yuan. Sehingga dibantailah semua pasukan pengkhianat dan para jenderal, yaitu menggunakan pedang kematian Hong Meng. Merenggut nyawa Jenderal Sima berserta dengan jenderal-jenderal lainnya. Seru ini ya guys. So, maka dari itu, kita pun masuk ke perang selanjutnya. Penguasa Ichi bersama dengan bala bantuannya sudah sampai ke hadapan kota Ichi. Aoer datang membisikkan informasi penting menggunakan telepati kepada sang ayah, di mana perkemahan yang dibuat oleh para jenderal itu sudah dihancurkan. Semua prajurit bahkan para jenderal dimusnahkan. Yang dimaksud adalah Jenderal Sima dengan yang lainnya guys. Informasi ini tidak boleh ketahuan oleh orang lain, cukup mereka berdua saja. Nah di sini bala bantuan kiriman ayah angkat Aoer dan penguasa Long Yun udah sampai ya guys. Mereka tentu bertanya dong, di manakah para pasukannya bekerja sama dengan kota Ichi, yaitu Jenderal Sima dan lainnya guys. Aoer berbohong, mengatakan kalau mereka semua itu sedang mengintai di luar, berjaga-jaga kalau ada serangan dari belakang dari pihak musuh. Mereka sih percaya aja ya, dan malah memuji Aoer yang sangat jenius, layak menjadi penerus kekuasaannya selanjutnya. Anaknya penguasa Long Yun merasa bosan guys, menunggu seperti ini doang. Namanya adalah Tuan Muda Ye. Dia pengen tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Penguasa Ichi meminta mereka buat menghancurkan formasi pelindung, lalu merebut kota kembali. Segera Jenderal Hu Xiao melancarkan serangan besar-besaran dari atas langit. Wah, kelihatannya pasukan kuat nih guys, membawa badai yang akan menghancurkan kota. Tan Yun tentu sadar kehadiran dari para musuh. Setidaknya dia sudah menerobos ranah dan semakin kuat sekarang. Tapi yang Tan Yun khawatirkan adalah bala bantuan yang penguasa Ichi bawa. Pasti mereka kuat-kuat. Minimal di atas tingkat 5 ranah Kaisar Abadi. Sehingga dia harus bersiap. Dia masih menunggu Xuan Yanrou menyelesaikan pengasingan diri. Dan gak lama dari itu muncullah Xuan Yanrou. Hanya memberikan selamat setelah melihat ranah Xuan Yanrou yang udah mencapai tingkat 11 alam Kaisar Abadi. Ini semua juga gara-gara Tan Yun memberikan banyak pil tingkat Kaisar kualitas tinggi. Makanya dia bisa mencapai ke level setinggi ini guys. Tapi sekarang ada masalah besar. Penguasa Ichi dan anaknya sudah membawa bala bantuan kuat dari luar. Mereka sedang mencoba menghancurkan pelindung kota Ichi, sehingga mereka yang di sini harus segera pergi ke kota Ichi untuk melakukan perang besar-besaran nih. Xuan Yanrou berpikir untuk menyerang dari belakang. Dia pengen tahu seberapa besarkah peluang mereka bisa menang.
Sebenarnya sih nggak sulit. Yang pastikan Jenderal Sima dan para pengkhianat lainnya itu udah Tan Yun habisi bersama dengan Jenderal Son yang kemarin. Jadi pihak musuh sudah kehilangan banyak kekuatan nih. Yandro kaget ketika mendengarnya guys. Dia baru tahu karena sibuk mengasingkan diri. Yang berarti sekarang tinggal penguasai Qi dan bala bantuannya. Kemenangan besar sepertinya akan jatuh di tangan mereka. Yandro bertanya-tanya gimana cara mereka membalas jasanya Tan Yunnya sangat besar. Apalagi kalau nanti mereka berhasil merebut kota Qi. Bisa dibilang jasanya itu nggak terhingga guys. Tan Yun hanya merasa tindakan ini demi menebus hutang yang ada di kehidupan sebelumnya, yaitu kematian seluruh keluarga Son Yandro di tangannya Tan Yun pas masih jadi Dewa Hong Meng. Para tentara pun sudah disiapkan waktunya untuk mereka berangkat. Singkat cerita, Tan Yun dan para pasukannya sudah sampai. Mereka menyerang para pasukan bantuan dari pihak musuh. Tentu Tuan Muda Ye, yaitu anak penguasa kota Long Yun bertanya dong, di manakah pasukan yang Auer katakan ditempatkan di garis belakang? Apa jangan-jangan mereka semua sudah menyerah kepada musuh? Atau jangan-jangan mereka semua tidak berguna? Sayang sekali, Jenderal Son Yan dan lainnya sudah sampai. Chang Feng menertawai mereka guys. Pasukan yang Auer katakan tadi sudah meninggoy setahun yang lalu dibantai habis. Nah lo. Segera perang pun dimulai antar mereka. Perkataan Chang Feng membuat Tuan Muda Ye jadi curiga kepada Auer. Gara-gara di awal dia sempat menyampaikan informasi rahasia kepada ayahnya menggunakan telepati. Berarti mereka sudah kena tipu. Dia yakin, jikalaupun mereka berhasil menguasai kota Qi, mereka juga nggak bakal kuat mempertahankan kota Qi dari serangan musuh. Nah lo. Hanya pemuncul guys membalas, sudah sejak lama kota Qi dikuasai oleh kami. Jadi kalian semua di sini sudah terkena tipuan. Segera Dewa Pak Boy memanggil semua pasukannya untuk bertarung melawan para musuh. Xuan Yandro melawan dua orang sekaligus, penguasai Qi dan Paman Ye. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sementara Tan Yun bertarung melawan Auer. Dengan penuh dendam, Auer melancarkan serangan kuatnya. Tan Yun menahannya menggunakan ke-9 pedang Hong Meng. Belum selesai, serangan susulan pun dilancarkan. Tao Tao bersama kara iblis Laoyan bertindak menghalau semua serangan. Secara rana, memang Tan Yun kalah jauh dari mereka semua guys. Tapi bukan berarti dia juga bakalan kalah dalam hal kekuatan. Kara iblis sibuk bertarung melawan Tuan Muda Ye. Dari adu kekuatan saja sudah terlihat kalau kara iblis sangat dahsyat dan kuat. Pada akhirnya dia menggunakan teknik warisan guys, yaitu kutukan penghancur jiwa naga. Sosok naga raksasa pun muncul, membuat mereka semua ketakutan. Untung aja penguasa Qi muncul bersama dengan Paman Ye menahan serangan itu. Dengan cepat hanya memanfaatkan kesempatan. Hitungan beberapa detik dia melesat menggunakan pedang pebantai Dewa Hong Mengnya dan tuar. Auer dihabisi sampai jadi abu. Mantap. Mati udah si Auer sialan guys. Masih ada Tuan Muda Ye nih. Katanya sih dia lebih kuat daripada Auer. Serangan penuh pun dilancarkan, tapi tidak berguna juga di hadapannya Tan Yun. Sebaliknya dibalas dengan pedang besar yang menghabisi Tuan Muda Ye dari atas langit dan dalam waktu yang singkat. Paman Ye kesalah, keponakannya dihabisi. Begitu juga dengan penguasa Qi ingin membalaskan dendam adanya. Keduanya menyerbu sekaligus demi menghabisi Tan Yun. Yandro menahan penguasa Qi
sementara Paman Ye akan melawan Dewa Pakboy. Bagi Dewa Pakboy, Paman Ye masih terlalu lemah karena cuma di tingkat 11 Kaisar Abadi dan Tuar. Karena di part ini full pertarungan, ya sayang sekali durasinya pun jadi pendek, disayangkan ya guys ya. Tapi ini makin seru aja nih pertarungan mereka. Kita lihat saja deh, spoiler buat part 393 Ni Tian Zhezhun yang akan rilis lagi di hari Jumat, oke? Langsung saja jadi ya guys. Nah, Paman Ye itu kesal banget gara-gara Tan Yun dibantu oleh 2 binatang peliharaannya mulu. Tanpa binatang peliharaan mungkin Tan Yun sudah meninggal dari awal kata dia. Tapi Tan Yun kita nggak peduli dong. Yang penting kan menang dalam perang ya kan. Segera semuanya pun menyerbu. Tetapi sial guys, ketika bertarung Tan Yun mau tidak mau harus menggunakan ke-11 pedang Hongmengnya. Dan itu dilihat oleh Son Yandro. Dari situlah Son Yandro mendapatkan kilas ingatan masa lalu ketika dia masih jadi dewa. Waduh, ini nih yang bahaya nih. Lagi asik perang malah ketahuan masa lalunya Tan Yun guys. Bencana ini mah guys. Jadi nggak sabar melihat di hari Jumat nanti. So, selesai dulu buat part 392 Ni Tian Zhezhun Against the Sky Supreme, melawan langit yang tertinggi. Dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.